Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lumatul Nurul Hidayah. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan belajar tentang metode EOQ atau biasa disebut Economic Order Quantity. Apa sih EOQ itu? Nah, EOQ atau Economic Order Quantity itu biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Ini merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Economic Order Quantity ini merupakan cara perhitungan stok barang untuk manajemen persediaan supaya perusahaan dapat terhindar dari penumpukan stok barang. Adanya penumpukan stok barang bisa saja didapat dari bahan baku atau barang yang bernilai tinggi. Akibatnya penumpukan stok barang dari total biaya produksi atau harga pokok produksi yang dapat diperoleh sangat tinggi secara keseluruhan. Misalnya nih, perusahaan menerima pesanan dari konsumen dan sudah ditentukan jumlah pesanan, spesifikasinya seperti apa, serta waktu yang kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai halnya, termasuk tentang kebutuhan bahan, spesifikasi, serta harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, misalnya juga kalau perusahaan tersebut menyetok barang terlalu banyak sehingga terjadi penumpukan di dalam gudang, itu bisa saja terjadi resiko yang tidak diinginkan. Misalnya, barang bisa saja rusak ataupun hilang, teman-teman. Yang selanjutnya, kita akan bahas tentang manfaat perencanaan dan penerapan EOQ. Yang pertama, mampu minimalisir terjadinya out of stock sehingga tidak mengganggu proses dalam perusahaan. Yang kedua, mampu mengurangi biaya penyimpanan termasuk menghemat ruang pada gedung ataupun ruang kerja. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah yang timbul dari banyaknya persediaan bahan baku yang menumpuk. Nah, ini apa saja sih dua faktor yang berhubungan dan harus dihitung dalam EOQ? Yang pertama ada biaya pemesanan dan yang kedua ada biaya penyimpanan. Kita akan bahas tentang biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Pesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk bahan baku, produk setengah jadi, maupun produk yang jadi. Biaya pemesanan bisa berubah-ubah dan tidak tergantung pada jumlah barang yang dipesan. Dalam biaya pemesanan ada 4 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya persiapan. Dan yang kedua, biaya pengiriman atau uang jalan untuk staf. Dan yang ketiga, itu ada biaya untuk penerimaan barang yang dipesan. Yang keempat, biaya untuk penyelesaian pembayaran akan barang yang telah dipesan. Yang selanjutnya ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu merupakan biaya yang digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan penyimpanan barang. Selain menyimpan barang, perusahaan juga membutuhkan dana untuk keperluan investasi barang. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam bagian ini itu ada asuransi, pajak, bunga, biaya sewa gudang, biaya listrik, biaya kerusakan. Nah, kita akan belajar tentang rumus perhitungan Economic Order Quantity. EOQ ini mempunyai rumus akar 2 dikali R dikali S dibagi P kali I. R-nya ini itu adalah jumlah barang yang dibutuhkan. S itu biaya untuk pemesanan dan P harga beli per unit. I itu biaya penyimpanan dari setiap unit yang biasanya ditulis dalam bentuk persentase. Kita langsung masuk contoh aja ya. PT EXY memprediksi penjualan mereka akan sama seperti tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya, PT EYZ memerlukan
240.000 unit bahan baku dalam proses produksinya. Harga bahan baku per unit untuk tahun ini adalah Rp2.000. Untuk sekali pengiriman, PT XYZ memerlukan biaya sebesar Rp150.000 untuk kurir, asuransi, dokumen, dan sebagainya. Perhitungan biaya penyimpanan PT XYZ sebesar 25% untuk setiap barang yang disimpan. Lalu, berapa EOQ yang dimiliki perusahaan itu? Nah, kita langsung masuk jawabannya ya. Diketahui jumlah barang atau R 240.000 unit, harga per unitnya Rp2.000, biaya pemesanannya Rp150.000, biaya penyimpanannya 25%. Nah, kita langsung masuk ke dalam rumusnya saja nih. EOQ sama dengan 2 dikali 240.000 dikalikan 150.000 dibagi 2.000 dikalikan 25.000 sama dengan akar 144 juta. Nah, akar dari 144 juta ini adalah 12 unit, teman-teman. 12 unit itu adalah jumlah yang dibutuhkan oleh PT XYZ dalam setiap ordernya. Untuk mengetahui berapa kali sih order yang dibutuhkan oleh PT XYZ dalam 1 tahun juga sangat mudah nih. Tinggal dibagi jumlah barang yang dibutuhkan dengan jumlah unit per ordernya. Nah, kita langsung saja ya. Jumlah barangnya itu R dibagi EOQ sama dengan jumlah order yang dibutuhkan. Nah, 240.000 dibagi tadi hasil dari EOQ 12.000 sama dengan 20. Jadi, PT XYZ harus melakukan 20 kali order untuk memenuhi kebutuhannya. Metode ini penting loh untuk dilakukan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara persediaan dan biaya yang diperlukan. Nah, sudah tahu kan EOQ ini apa? Semoga dengan video ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.